Apa yang Allah kemudian tetapkan adalah sebuah kebaikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin di antara sebagian pemirsa saat ini sudah berada di kampung halaman masing-masing. Alhamdulillah, sudah selamat. Sebagian dari pemirsa juga barangkali ada yang saudaranya atau keluarganya yang tidak sampai ke kampung halaman karena kecelakaan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua berdoa agar yang pada celaka, kalaupun nanti menemui kematian, kewafatan, insyaallah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah rabbal alamin. Di antara saudara mungkin juga sudah ada yang cuti, ya, atau bahkan ada yang belum cuti. Insya Allah semuanya berada dalam karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa, mulai hari ini kita akan membahas tentang Al-Mulk. Ya, Al-Mulk, ya, bolehlah disebut sebagai kerajaan. Surah kerajaan, kingdom. Surah Al-Mulk ini merupakan surah ya ke-67, terdiri dari 30 ayat. Makiyah. Makiyah itu yang diturunkan di Mekkah. Ya, yang diturunkan di Mekkah. Jadi seluruh ayat-ayat di dalam surah Al-Mulk itu diturunkannya di Makkah. Saya senang benar ayat ini, karena bila mana saudara mendawamkan ayat ini, setiap hari minimal 1 kali menjelang tidur, Masya Allah, dia akan menjadi perisai di dalam kubur kita nanti, ya, insya Allah mudah-mudahan tidak akan dihapus, tidak akan dicatat segala amal buruk kita, karena sudah dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejujurnya semua surah, insya Allah akan menjadi perisai buat kita di alam kubur, karena setiap surah itu akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang tidak kita kenal, lalu menjaga kita. Sebagaimana dosa-dosa kita yang akan menjelma menjadi makhluk-makhluk yang tidak kita kenal, lalu menerkam dan memangsa kita. Al-Quranul Karim dengan seluruh amal soleh kita akan menjadi makhluk-makhluk yang tidak kita kenal dan kita nikmati sebagai karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Mulk ayat pertama dimulai dengan pernyataan bahwa Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakalladzi. Maha Suci Allah. Biyadihil mulku, semua kekuasaan di tangan Allah. Semua kekuasaan di tangan Allah. Dan pernyataan bahwa, ya, jadi ada beberapa frasa ini. Pertama, tabarok. Jadi tabaroknya sendiri ini sudah merupakan satu penjelasan buat kita semua bahwa Allah ini Maha Suci. Jadi tidak ada apa yang Allah kemudian tetapkan lalu menjadi cacat. Kadang-kadang kan saudara bilang begini ya, apa sih maksud Allah ya, kok saya jadi punya masalah kayak begini gitu. Nah itu tabarok, nggak ada tuh. Allah tuh Maha Suci. Apa yang Allah kemudian tetapkan adalah sebuah kebaikan buat kita. Hanya nanti persoalannya adalah apakah kita kemudian mampu menemukan apa yang kemudian Allah inginkan sampaikan, kehendaki dari kita semua, atau kita kemudian terbelenggu dengan dosa kita. Betul pemirsa? Maha Suci Allah, Tabarakalladzi, Maha Suci Allah. Allah ini benar-benar luar biasa. Ya, kita tinggal ngikutin apa yang Allah seru, ikhlasin diri apa yang Allah tetapkan, ikutin, ngayun aja. Insya Allah ketemu dengan apa yang Allah sebut dengan dirinya sebagai Tabarak. Tabarakalladzi, yang kedua adalah alladzi biyadihil mulku. Frasa yang kedua, alladzi biyadihil mulku. Saya begitu tenang hidup saya, insya Allah di usia saya yang sekarang ini beranjak ke 36.
alladzi biyadihil mulku, yang di tangan Allah lah segala kekuasaan. Saya tenang sekali nih memahami ini nih. Kekuasaan milik Allah lah, kira-kira begitu, ngademin kita punya hati. Dan ini penting saudara, penting. Bila mana saudara saat ini sedang susah, ya, karena apa? Misalkan karena ekonomi, karena penyakit, utang, kerjaan, anak, suami atau istri, kembalikan kepada alladzi biyadihil mulk, kembalikan kepada Tabarak. Segala kekuasaan yang saudara perlukan ada sama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal datangin Allah, minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, lalu saudara dapatkan apa yang saudara inginkan. Contoh, saya punya anak misalkan susah banget mandi. Ini kan hal sepele, tapi buat orang tua nyusahin ini. Masa sih cuman bikin anak menjadi mandi aja kita mesti ikut pelatihan, training bagaimana caranya membuat kita punya anak bisa mandi. Enggak, ini nggak benar gitu loh. Lalu bayar deh 3 juta. Ya Allah salam. Bener loh kelakuan ayah-ayah muda, ibu-ibu muda kan ikut training terus. Ya training bagaimana mencerdaskan anak, training tapi tahun ketiga, tahun keempat cerai. Lah bagaimana? Ya maaf. Kita berdoa pada Allah tentu saja bahwa mudah-mudahan saudara semua dilanggengkan pernikahannya. Tapi saya ketika ketemu misalkan anak saya susah banget mandi nih. Kan namanya anak-anak Iji, ada aja gitu saat-saat dimana anak-anak itu kemudian lagi datang malesnya, lagi datang kemudian sifat-sifat setannya gitu. Saya suka ingetin istri saya dan istri saya pun ingatkan saya, tabarakalladzi biyadihil mulk, di tangan Allah segala kekuasaan. Termasuk kekuasaan apa? Kekuasaan membuat anak saya mandi. Jadi gimana caranya? Kita bilang sama si Dede nih misalkan, ya udah nggak mau mandi nih. Kalau nggak mau mandi, ya udah nggak apa-apa. Kita jalan aja ambil wudhu. Kita sholat aja 2 rakaat. Kan kelihatannya kan kayak hal yang sepele kan? Bukan, ini persoalan tauhid. Seperti apa nanti lanjutannya? Coba kita akan simak setelah ini. Ya, saya ingin mengawali pembahasan tafsir surah Tabarak ini. Insya Allah ini menjadi paket parsel dari Antv buat saudara semua pemirsa. Parsel lebaran, ya, gift lebaran buat saudara supaya saudara berlebaran sudah dengan hadiah al-mulk, hadiah kerajaan dari Allah SWT. Insya Allah mudah-mudahan His kingdom, ya, Allah akan berikan kepada saudara semua. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Saya meresapi betul surah Tabarak ini dan mendawamkan, lalu kemudian seperti yang saudara lihat, alhamdulillah ya Allah, ini juga tentu ujian buat diri saya, tapi saya yang memiliki apa yang sekarang ini Allah berikan. Subhanallah, ini sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala. Seorang OB, seorang cleaning service, seorang pegawai kantoran rendahan, bila kemudian dia memahami al-mulk, dia baca itu al-mulk, dia dawamkan al-mulk, dan dia lakukan seperti apa yang al-mulk inginkan, surah ini inginkan, office boy ini akan punya kerajaan kantor tersebut. Artinya kantor itu akan diserahkan kepada dia sebagai kerajaan dia, ditetesin dari kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, temannya al-mulk ini Ali Imran 2627 ini yang saya suka. Ali Imran ayat 26-27. Yang ayatnya qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Ayat besarnya adalah al-mulk ini. Kita kembali, misalkan persoalan anak. Ini kita mulai dari urusan sepele, anak susah mandi. Bener loh, anak susah makan coba. Aduh. Sebagian karyawan Antv ini nggak ada kesulitan. Sebagian karyawan Antv yang saat ini ada di depan mata saya, yang saudara tidak bisa melihat, mereka sakti. Ya, ada tapi tidak kelihatan. Mereka tidak pernah merasakan. Ada sebagiannya tidak pernah merasakan kesulitan menghadapi anak yang tidak mandi, menghadapi anak yang tidak makan, yang tidak mau makan. Kenapa? Karena emang belum kawin, jadi belum punya anak. Tapi buat kita nih anak 1, 2, 5, waduh ini masalah. Pulang sekolah pemirsa ya kan? Kadang-kadang anak bagaimana bapaknya, kadang-kadang saya bener juga tuh insapin juga. Iya bener ya, saya dulu nggak langsung kalau pulang sekolah gitu nggak langsung ganti baju. Sekarang di anak-anak saya berasa tuh. Oh tapi karena saya tahu ilmunya sedikit, tabarakalladzi
Alladzi biyadihil mulk, maha suci Allah. Anak ini nggak salah. Pasti ada yang salah nih. Anak ini bener kan gitu kira-kira ya. Anak ini mestinya secara teori gampang mandi, gampang makan. Kenapa? Balikin aja. Alladzi biyadihil mulk. Saya sholat tuh 2 rakaat jegrek ya. Kalau masih sempat sholat. Kalau enggak, kita patehain anak ini. Anak saya udah ngerti tuh. Kadang-kadang kalau dia ngambek, saya pegang palanya suka nggak mau. Jangan dibacain dong. Jangan dibacain. Saya kalau anak saya palanya nggak bisa dipegang, saya pegang tangannya. Pokoknya disentuh aja. Kalau emang nggak bisa, jarak jauh gitu. Saat gitu. Subhanallah pemirsa. Nah, jarak jauh ini masya Allah. Pemirsa pengen punya tanah, nggak usah datang. Kalau datang kan jauh. Jarak jauh aja. Jarak jauh. Jarak jauh itu gimana? Pikirin tuh tanah di mana adanya. Bayangin tuh harga, berapa harganya? Hadiahin Fatihah dah. Al-Fatihah nih Allah, cang. Ya kalau nggak setuju sih dari mulai awal juga saya ngajar pasti saudara nggak setuju. Tapi insya Allah lah ini tidak keluar dari koridor syar'i. Al-Quran juga doa buat kita semua insya Allah kepada Allah. Baik, setelah saya sholatin, kita pahamin bahwa Allah lah yang kuasa membuat anak ini mandi. Subhanallah, anak saya minta maaf itu. Anak saya minta maaf pemirsa. Apa karena anak saya? Pak, maafin ya, nggak mau mandi. Terus sekarang mau mandi? Enggak. Ya tetap kirain mau gitu. Ya nggak apa-apa. Alladzi biyadihil mulk, tabarak. Mungkin doa kita yang kurang, hajar lagi. Ya udah, kalau gitu abang aminin doa papa. Gitu. Lagi ngambek nih, dia ngaminin, dia begini kan. Ya Allah, anak saya ini nggak mau mandi. Nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan anak saya sebentar lagi mau mandi. Habis itu doa, jalan aja ngeloyor ke kamar mandi. Subhanallah. Sholat, nyuruhin anak sholat. Kalau tiap hari nyuruhinnya, satu anak bakal budak. Tahu nggak lo? Anak tuh bakal budak. Berasa nggak waktu kecil? Kalau disuruh terus, apa yang terjadi? Anak pasti marah. Nyuruh melulu nih. Padahal itu kan kesadarannya harusnya dia. Nah, siapa yang memiliki hati? Yang memiliki hati anak kita adalah Alladzi biyadihil mulk. Dialah yang memiliki kekuasaan untuk itu. Ente punya urusan sama siapa? Sama tetangga. Ya, sama siapa? Sama pimpinan misalkan. Pahami saudara, tetangga, pimpinan itu punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tetangga itu punya Allah Subhanahu wa taala, kecil. Ada urusan sama tetangga, gampang sholatin aja tetangga. Ustaz, belum mati masih disolatin. Maksudnya itu sholat hajat, bos. Allahu akbar, sholat sunnat al-hajat rakaatin li ta'ala. Allahu akbar. Dah, habis sholat hajat tuh doa dah. Ya Allah, tabarak, maha suci engkau ya Allah. Atau subhanallah gitu kan. Saya jadi tetangga dia, pasti ini kehendakmu. Apa maksudnya nih? Tetangga saya kok kayak seperti begitu ya Allah. Ngadu sama Allah. Jangan salah saudara. Jika kemudian tetangga yang memusuhi saudara, yang paling benci sama saudara, ka'annahu waliyyun hamim, tiba-tiba menjadi saudara buat saudara. Masya Allah. Benar. Wah, Allah mah tabarak dah. Maha suci dia dah. Udah. Alladzi biyadihil mulk, kekuasaan punya Allah. Nah di sini kita suka nggak paham. Al-mulk ini kita merasa punya kita. Mentang-mentang kita punya duit, kita bisa beli apa saja. Enggak. Duit ini punya Allah. Mentang-mentang kita punya mobil, kita main pegang aja kunci jalan aja udah. Enggak. Emang jalanan punya siapa? Mobil punya siapa? Destinasinya juga punya siapa? Semua lillah, punya Allah. Lahul mulku. Semua kerajaan milik Allah. Tabarak, maha suci Allah. Pulangin alladzi biyadihil mulk, semua kekuasaan di tangan dia. Penyakit juga begitu pemirsa. Kata dokter ente nggak mungkin sembuh. Umur ente tinggal 4 hari. Enggak lah. Pulangin tabarak. Alladzi biyadihil mulk. Dialah Allah yang maha memegang segala kekuasaan, termasuk penyembuhan akan penyakit. Insya Allah, insya Allah. Kalaupun kita kemudian meninggal dunia karena penyakit kita, tapi kita meninggal dalam ikhlas, dalam kepasrahan. Subhanallah. Yang paling sedap dari ayat pertama adalah salah satunya ya, selain tadi tabarak atau biadi, adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, ini sedap banget nih. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Ayat ini udah cukup banget nih buat Yusuf Mansur. Buat ente pada yang pada susah, pada pengen senang hidupnya, lagi punya proyek, lagi punya usaha, lagi punya urusan, apapun urusannya, imma fit dunya urusannya, imma urusan akhirat. Nih, bahwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita nih punya begini aja nih, punya ayat ini satu, beres sebenarnya. Saya sering ngomong tuh sama teman-teman, kalaulah Al-Quran ini isinya hanya satu ayat, yakni ayat pertama surah Al-Mulk, selesai juga semua urusan. Hanya karena kita tidak mendalami samudra Al-Mulk ya, samudra ayat pertama ini. Saya yang baru mengetahui sedikit saja, itu PD-nya udah minta ampun. Ada satu kisah yang pernah saya ceritakan di televisi, barangkali sebagian saudara yang sering mendengar saya pernah mendengar. Ya, ini kisah nih, ada telepon nih dari saudara lah begitu. Man, pinjam mobil ya. Saya bilang begini, Kak, jangan pinjam, minta aja. Emangnya bisa nih aneh minta mobil sama ente? Jangan sama aneh. Dia bilang gitu, jangan sama aneh. Dia langsung sadar tuh, langsung connect. Maksudnya sama siapa? Sama Allah. Saya bilang, nah itu tahu, minta sama Allah. Jangan cuma minjem, minta saya bilang. Dia nanya, emang boleh minta? Kan orang mikir gini ya, minjem aja belum tentu dikasih. Masa minta dikasih kan gitu. Tapi dia baru sadar ketika saya bilang, jangan sama aneh. Dia nanya, sama Allah. Ya saya bilang, iya sama Allah. Dia nanya lagi, emangnya Allah punya mobil? Ya, gue bilang pertanyaannya katro banget nih. Emang Allah punya mobil, bagaimana ceritanya? Orang semua kerajaan ini milik Allah kok. Apa sih yang ada di satu kerajaan? Ya semua. Hah? Dulu kan yang disebut dengan the king ya. Dia tuh punya semua kan. Jadi daun-daunnya pun punya si raja itu gitu. Batu bebatuan semua. Maka jangan kata mobil atu, saya bilang sama saudara saya ini, Kak, Allah ini punya semua. Saya bilang coba baca tuh, tabarakalladzi biyadihil mulk, biyadihil mulk apa? Alladzi biyadihi sayyarah, alladzi biyadihil mobil. Di tangan dialah itu mobil semuanya. Terus apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah bisa loh menghadirkan mobil. Pemirsa, saya ini kalau ngomong kayak begini kelihatannya kayak ngomong dunia ya. Betulkah saya ngomong dunia? Bukan loh. Saya ngomong tentang tauhid, tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong tentang apa? Tentang iman. Tentang iman, saudara. Saya ajarkan kemudian diri saya dan saya punya saudara bahwa Allah itu maha mampu. Maha mampu. Terus saya tanya sama dia, ini kan hak min berapa waktu itu ya? Mungkin hak min 2-3 minggu kali before Ramadan. Ini cerita nih ya, before Ramadan. Dia sudah nge-tag saya untuk pinjam mobil kapan? Di hari raya. Kalau kemudian langkah ini dilakukan bukan kepada manusia, tapi kepada Allah Azza wa Jalla, Masya Allah, how wonderful it is ya, betapa cantiknya gitu. Jadi dari 2-3 minggu sebelum Ramadan udah nge-track gitu, udah nelfon Allah. Nelfon Allah gimana sih? Ya sholat, minta, doa begitu, sedekah, pengen punya mobil ya Allah nanti ini Ramadan, apa Lebaran kan? Abang saya nih, kakak saya gitu ya, saudara saya bilang kan, nanti minjem mobil ya, Sof, nanti minjem mobil ya. Ini bilang jangan minjem, minta aja. Buat kapan? Buat nanti nih Lebaran, minjem mobil, butuh mobil. Kan masih jauh tuh. Kalau kita bisa doa dari sebelum Ramadan, masa ya Allah gak kasih sih? Allah akan kasih. Ceritanya udah selesai nih. Ya, segmennya udah selesai, padahal ceritanya belum selesai. Gak apa-apa ya, kita masih punya besok. Kita terusin aja besok, insya Allah ya. Mudah-mudahan tetap bersama Yusuf Mansur di Antv.
Mudah-mudahan panjang umur, dan kado Al-Mulk ini mudah-mudahan bisa saudara bawa sebagai bahan nanti pulang kampung. Terima kasih, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.